Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, khususnya Forsa, Fans of Romance Soneta, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, ada juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, ada juga PIN, Perisaidaman Nasional, dan juga pejabat Persatuan para Pendekar dan Jawara dan Advokat Bela Umat, juga ada Klaners, dan tentunya semua saja pemirsa media ini. Kali ini saya kedatangan seorang sosok superstar. Masya Allah. Keren banget ini. Beliau ini seorang ad-da'i ilallah, tapi rocker juga. Bingung kan lo? Dia rocker tapi ad-da'i ilallah. Tepuk tangan buat Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Syukran. Apa kabar Ustadz? Bekhair Ustadz? Iya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. antum ini sudah masyhur di kalangan generasi muda, terutama di kalangan musisi, di kalangan umat ya. Orang kadang-kadang yang nggak ngerti ini bertanya-tanya, ini rocker tiba-tiba jadi ustadz, jadi ad-da'i ilallah. Nah coba bagaimana beliau seorang rocker bisa menjadi seorang muballigh? Itu dulu rocknya di mana tuh rocknya? Bisa Iya ceritakan? gini Masya Allah. Sebetulnya saya bukan rocker ya. Tapi tracer. Di atas dikit. Nah gitu. Di atas sedikit. Di atas rock dikit Apa musik. itu? Underground lah musiknya. Underground, metal. oke, metal. Metal heads. Jadi kita tuh lebih senang dipanggil Kayak anak Metallica metal. gitu ya? Kayak gitu. Ya, oke. Ya, jadi dulu sebelum kenal dakwah ini, memang hidupnya memang cita-citanya pengen jadi anak metal aja, nggak ada yang lain. Nggak ada Nggak cita-cita ada lain. cita lain. Pokoknya saya mau ke Bali. Saya bilang Ji, terus di Bali nanti manggung, ketemu bule-bule diajak ke Amerika. Oke. Terus bisa manggung di stage besar kelas dunia. Weh. Nggak ada cita-cita lain. Saya orang Minang, tapi nggak ada keinginan untuk bikin rumah makan Padang. Nggak ada tuh. Jual dompet ikat pinggang pinggir jalan, nggak ada cita-cita. Jadi alhamdulillah cita-cita saya sampai ke Bali terhenti di sana. Bertepatan dengan Sebentar. Sorry, sebelum ke sana. Anda membentuk grupnya seperti apa? Nama grupnya dulu apa? pertama grup saya di Padang namanya Liang Lahat. Liang Lahat, Kaman. Siksa kubur. Jadi itu mungkin salah satu kenapa anak metalnya cepat dapat hidayah. Nah. Karena kita udah biasa memikirkan kematian, memikirkan akhirat. Allah. Cuman cita-citanya bukan masuk surga, masuk neraka. Itu bedanya. Sampai aku tuh pernah bikin dulu kaos Bang Haji, First in Hell, pertama masuk neraka. First in Hell. Iya. Karena gue pikir surga itu nggak asik lah, orang-orang di masjid kan nggak ada happy-happynya, nggak ada hiburannya. Ya, tapi kalau di neraka itu kan kayaknya ada superstar, rockstar semua. Tentang film. Ada orang party hari-hari. Saya pada angus kan. Jadi itulah saking jahilnya nggak ada dakwah waktu itu. Kemudian ke Jakarta bergabung dengan band metal papan atas Indonesia lah waktu itu namanya Betrayer. Betrayer tuh semua anak metal tuh fardu ain kenal band itu. Maksudnya kalau dia nggak kenal Betrayer berarti dia bukan anak metal gitu. Anak mental. Anak metal. Subhanallah. Kemudian 98 pas kerusuhan di Lengser Pak Harto, teman bilang, Der, lu ke Bali aja deh. Di Bali nggak ada demo. Ke Bali. Di Bali aja. Di Bali itu nggak ada demo, dan yang ajib lagi tuh kayaknya nggak ada azan di sana tuh. Nggak ada azan. Nah, di Bali itu kita jauh lah dari. Bayangkan kalau kita dulu hidup dengan dunia lalai ya, dengan musik metal,
siang jadi malam, malam jadi siang, orang-orang di nggak jelas lah kehidupan. Azan 5 kali sehari. Kita nggak sholat, kan terganggu juga kan. Kita bilang ke Bali aja lah. Jadi salah satu niat ke Bali itu, Bang Haji, mau menjauh lah dari agama ini. Saya pikir Islam itu tidak welcome dengan hobi saya. Islam itu tidak, hobi saya melukis potret. Maka saya tanya lukisan di depan lukisan siapa? Saya insya Allah kalau ngelukis wajah itu mirip. Allah beri kemampuan. Nah, kemudian ternyata ada yang bilang melukis makhluk hidup haram, nggak boleh. Oke. Saya bilang Islam nggak welcome dengan hobi saya. Kemudian main musik. Dengar juga kalimat-kalimat musik apalagi haram. Islam nggak cocok deh buat aku. Maka ke Bali itu mau cari agama lain atau nggak bikin agama sendiri aja. Menjadi nabinya bikin agama sendiri. Saya bilang pokoknya I don't like Islam. Islam nggak asik gitu bagi Islam. Serba haram. Pokoknya nggak enak lah. Ketemu orang marah-marah mulu kan. Gitu. Ada orang dulu pas kebetulan ya yang berdakwah tuh mungkin caranya kurang hikmah. Ya. Jadi mestinya kalau kita dengar orang dakwah tuh yang naik iman kita kan. Ini darah kita yang naik. Akhirnya aku bilang ke Bali aja lah. Ternyata di Bali 98 bertepatan dengan hijrahnya juga guru gitar saya. Bang Irfan Rotor. Rotor almarhumnya udah meninggal 2 tahun lalu. Beliau yang salah satu inspirasi saya dalam bermusik metal. Dia buka Metallica di Lebak Bulus kan. Dosakar headbandnya dia mungkin Bang Haji pernah dengar juga. Terus almarhum gitarolis. Beliau datang ke Bali, Bang Gito datang ke Bali. Jadi saya salah satu target operasi dakwah mereka. Dulu rambut saya dreadlock kayak Bob Marley gitu, panjang, kayak kurus dikit. Pokoknya nggak ketahuan lah ini orang Padang nih, nggak mungkin orang Minang nih. Hidup di Bali, siang jadi malam, malam jadi siang, dari kafe ke kafe. I'm happy banget. Saya bahagia, happy betul-betul happy. Saya pikir saya bahagia. Saya pikir bahagia waktu itu. Ternyata it's not happiness, tapi emptiness, hampa ternyata. Nah, ternyata dengan hiburan ini, dengan musik yang gemerlap tanpa adanya syiar di dalamnya, tanpa adanya dakwah, dengan kemewahan dunia yang diberikan waktu itu. Saya alhamdulillah diberikan partner bisnis orang Yahudi, orang Amerika. Jadi saya ngelukis dia yang jual. Jadi dibilang you just make painting, I will make you rich. Ya lukis saya dibawa ke luar negeri. Jadi saya mengenal Islam itu di saat ekonomi lagi naik-naiknya. Mobil BMW supercar keren lah. Masih umur 20-an waktu itu kan. Ya saya bilang gak perlu agama lah. Datanglah dakwah-dakwah itu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Ingat mati der. Itu dakwahnya Bang Irfan waktu itu sama Bang Olma gitu. Ya sekali-sekali ke masjid lah. Pikir-pikir, akhirnya 3 tahun prosesnya 2008, 2000 akhir, saya mulai masuk masjid di Bali. Masuk masjid di Bali. Nah, mulai itu tuh ikut teman-teman jamaah tabligh. Saya diajak khuruj 3 hari, itikaf, 3 hari 3 malam di masjid, nggak boleh bawa handphone. Bagiku waktu itu nggak mungkin itu terjadi kan. 3 hari 3 malam tidak dengar. Sebentar. Ini kan perbedaan sangat drastis. Dari kehidupan malam yang gemerlap, tiba-tiba Anda bisa beriktikaf di masjid selama 3 malam. Itu pengalihan situasi itu seperti apa? Apa yang menyentuh Anda sehingga gue coba iktikaf di masjid dengan... Karena diajak-ajak terus itu pertama. Diajak-ajak terus. Jadi sekeras apapun batu itu kalau ditetesin terus lama-lama bolong juga kan. Ini yang ngajak ini siapa ini orang ini? Di Bali pun, ini aneh nih. Saya seperti ini, aneh ini seperti terkepung hidayah Bang Haji. Bang Irfan ngajak, Om Gito ngajak. Terus teman-teman di Bali, anak-anak pantai, hijrah juga semua. Kalau saya naik pesawat, di sebelah saya orang dakwah juga. Pokoknya setiap ketemu orang tuh ngajak taat gitu, ngajak. Jadi Allah tuh. Kita juga jemaah termasuk juga ya, itu. almarhumnya. Subhanallah. Jadi waktu itu sebetulnya saya terpaksa ikut. Siapa tokoh atau figur yang betul-betul menyentuh hati Anda sehingga Anda hijrah gitu? Ada satu orang sahabat saya di Bali namanya Marwandi. Marwandi. Dia Marwali. Dia yang mengajak pertama kalimat kali. Apa yang menyentuh Anda? Apa kalimat apa satu situasi apa yang kira-kira gitu? Sebetulnya awalnya itu ya momen pertama saya itikaf tuh karena bertepatan dengan nyepi.
Daripada sendirian di rumah, ikut aja lah. Saya bilang terpaksa. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, terpaksa masuk surga. Daripada sukarela masuk neraka. Iya, gara-gara nyepi pada sendirian di rumah. Ada mending di masjid rame-rame kan? Ya udah ikutlah. Nah, terus sebetulnya kalimat yang sederhana itu, dua kalimat yang mengesan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selamanya. Dua kalimat yang keluar dari hati yang ikhlas itu menembus hati saya sebenarnya. Dan waktu itu banyak sebetulnya. Ini kan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kan kalimat sederhana itu. Tapi ketika saya dengar itu, makhluk ini kan selain Allah. Maknanya selain Allah tidak bisa apa-apa. Wah. Dan waktu itu saya ajak ngobrol beberapa orang dai yang datang itu. Saya bilang, I'm happy brother. Dia bilang, no, he's not happy. Ini bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di saat terburuk dalam kehidupanmu. Di saat terburuk dalam kehidupanmu, kalau kamu masih tersenyum, itulah kebahagiaan. Tapi kalau ketika kamu masih duit, kamu rumahmu bagus, mobilmu bagus, temanmu banyak, kau pikir itu bahagia? Ya, bukan. Di saat nama baikmu tercemar, masih bahagia gak kamu? Di saat kamu difitnah, masih bahagia gak kamu? Atau di saat kamu tak mampu lagi bernafas, masuk kubur. Saya bilang, ini benar juga nih. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kalimat simpel itu, dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau direnungkan, berubah hidup semua orang ini. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kalimat-kalimat simpel itu. Bilang, wow, benar juga nih. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Nyanyi. Jadi, itu lagu itu 2007 tuh terciptanya tuh. 7 tahun setelah saya hijrah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Bang Haji. Bang Haji mati sendiri mati. Yang nonton duluan. Jadi itu Ji. Sebetulnya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalimat yang keluar dari hati pasti tembus ke hati. Meskipun sederhana. Tapi kalimat yang keluar dari lisan saja terhenti di telinga. Nah, banyak orang dakwah, hujan hadis, petir ayat, tapi banjir maksiat. Why? Bahkan yang dakwah pun ikut maksiat. Karena semua itu tidak wujud dari dalam hati tadi. Maka satu kalimat sederhana waktu itu, dia bilang hati ini seperti kandang ayam. Kandang ayam, hati seperti kandang ayam. Selagi masih ada musang di dalam kandang itu, jangan berharap ayam mau masuk ke dalamnya. Oh iya. Terus gimana dong? Keluarkan musangnya. Bersihkan kandangnya, buka pintunya, nanti ayam akan masuk dengan tenang. Wow, kalimat ini luar biasa. Nah, jadi selagi masih ada dunia dalam hati kita nih, saya rasa kebesaran Allah nggak akan masuk. Nah, jadi mengeluarkan hubbud dunia, karena penyakit yang paling berbahaya itu kan al-wahan itu, cinta dunia. Jadi kenapa khuruj? Takut mati. Jadi kenapa khuruj 3 hari itu untuk belajar mengeluarkan musang tadi. Ya, jadi waktu itu Marwandi itu dia bicara sederhana, tapi saya nangis dengarnya. Dia bilang kebahagiaan ikan ini hanya dalam air. Mustahil ikan bahagia di luar air. Saya bilang, iya. Kalau ikan itu di dalam air, meskipun airnya keruh, ombaknya besar, dia pasti bahagia. Kan itu fitrahnya dia. Coba lihat ikan di pasar. Melotot matanya, tengah ngambur. Nggak bahagia. Mati. Jadi kalau ikan manusia, begitu juga kalau keluar dari agama, pasti nggak mungkin bahagia. Jadi tidak ada ceritanya orang maksiat bahagia itu tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya ikan bahagia di luar air. Jadi saya bilang betul. Ternyata saya memang selama ini yang happy-happy di panggung, metal, headbang, semua teman dari warna-warni kulit bule-bule itu ternyata itu semua panas saja. Ternyata itu semua kehampaan saja. Hurur, tipu-tipu saja. Nah, ketika duduk sendirian bingung lagi, galau lagi, gelisah lagi. Karena nggak bisa tidur, karena takut tidur. Karena mimpi pun nggak enak, mimpi pun kadang-kadang. Oke, jadi waktu jadi rockers tuh mimpinya jelek-jelek semua. Nggak enak, nggak bahagia. Gimana kebalik-balik dunia? Bertahun-tahun nggak lihat matahari terbit, nggak tahu indahnya sunrise matahari terbit, nggak sholat, nggak sujud, gimana mungkin bahagia? Nah, jadi setelah saya ikut 3 hari itu Bang Haji, sampai hari ini, udah 24 tahun, 2000 sampai sekarang, alhamdulillah, saya dapat amalan. Waktu itu ada satu orang yang ngajak, tidak ada karomah umat akhir zaman
yang melebihi karomah orang 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak ada di atas itu. Dan waktu itu saya dengar hadis tentang ancaman Nabi membakar rumah orang sholat di rumah, orang sholat fardu di rumahnya yang tidak berjamaah. Dan waktu itu saya otomatis angkat tangan doa, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, wallahi aku tidak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Dan itu amalan yang saya buat udah 24 tahun sampai hari ini. Dengan sengaja nggak pernah. Jadi ilmu saya nggak banyak, cuman amalan istiqomah itu, kan kata Nabi, khairan min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, jadi terus tuh, akhirnya 2000-an itu mulai bertepatan dengan WTC New York. Ya, oke. Tanggal berapa ya? 11 September. 11 September 2000. 2001. Oke. 2000 itu mulai itu. 2002 bom Bali meletus. Saya baru mulai pakai jenggot, udah mulai pakai sorban. Kebetulan image teroris orang seperti itu. Waduh, ujian. Saya diludahin orang muka pernah. Iya kan dibilang teroris. Diludahin gitu. Tiap lewat Amrozi Samudra gitu. Benar, kita berat banget ujiannya waktu itu. Saya aduh pikir apa saya mau lepas lagi apa gimana, ini berat banget. Sampai ada satu orang ulama di Bali, ketua MUI salah satunya. Dia datangi saya waktu habis sholat. Der, kalau bisa pakaiannya biasa aja. Nah. Gak usah lah pakai sorban. Sekarang lagi Islamophobia. Orang lagi benci dengan Islam. Mungkin lebih baik kamu pakai itu biasa saja. Biasa. Nggak usah lah lebay kayak gini orang Arab. Kayak Romai Rama gak dibilang gitu. Dulu kan Romai Rama kayak gini. Jadi, ya subhanallah. Iya. Tapi insya Allah nggak lama lagi balik lagi kayaknya. Kembali ke laptop. Jadi terus karena Ustadz yang saya cuma bilang dengan adab, Pak Ustadz Kiai, saya sebelum merubah penampilan saya memotong rambut dreadlock saya yang bertahun-tahun saya banggakan. Saya sudah berpikir ribuan kali untuk mengganti pakaian semacam ini, fashion saya. Dan setelah saya memutuskan memakai baju ini, saya sudah siap mati. Maksudnya nggak ada masalah. Nggak usah khawatir kan saya mau diganggu orang, diludahin orang. Saya justru mungkin ya berharapnya suatu hari mati dengan keadaan semacam ini. Dan kemudian sunnah. Karena ada janji Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya, wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Kalau itu ya nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya saya mulailah aktif dengan tabligh. Saya khuruj setiap tahun 4 bulan. 8 bulan di rumah sama anak istri. 4 bulan khuruj keluar dari masjid ke masjid, belajar, jumpa ulama, jumpa guru. Tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Keliling sampai ke luar negeri kemana-mana. Tak terasa waktu 2006-2007 itu saya diuji Allah dengan kemiskinan. Jadi jalan di depan galeri saya itu ditutup sama pemerintah gara-gara galian jalan yang proyek gagal 2 tahun. Sehingga harta yang banyak tadi habis sudah. Ada riba juga kan, cicilan ini dibayar, rumah cicil, mobil dicicil. Akhirnya 2007 habis semua harta, saya punya hutang. Dikejar-kejar debt collector. Aduh, saya bilang udah taat kayak gitu. Allah mau bersihkan ya. Jadi sebelum nanam padi mau rumputnya harus cabut-cabutin dulu. Ya. Setelah tanam padi rumput akan tumbuh juga lagi. Nah, akhirnya di saat itulah ya. Saya duduk di depan masjid Muhammad namanya di Jalan Imam Bonjol di Bali. Duduk nggak bisa pulang karena motor Tiger saya nggak ada bensinnya. Uang beli bensin pun nggak ada, bayang. Sorban besar. Orang pikir banyak duit juga orang kaya kan. Sebelumnya kan punya galeri, orang tahu nih mobilnya mewah nih semua. Orang nggak tahu kita miskin waktu itu. Datanglah yang pemilik masjid itu, namanya Pak Haji Ali Haris, meninggal dari kemarin juga, orang Arab Yaman. Dibilang, ya Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Nah itulah kalimat orang kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang fakir mati, orang miskin mati. Turunlah itu ilham dari surga itu. Orang miskin mati. Saya waktu itu duduk berubah, terngiang-ngiang sebuah nada itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dapat duit, saya pulang, beli bensin, pulang, sampai rumah, saya catat liriknya. Gak ada gitar lagi nih, gitar udah dibagi-bagi orang semua. Di rumah gak ada saya mati, kamu mati gak ada? Gak ada, orang kaya aja. Orang kaya aja lah. Yang lain-lain gak mati lah. Kita belakangan aja. Jadi Ji, Masya Allah, Allahu Akbar.
Sampai rumah bilang istri, yang ini ada liriknya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baru orang kaya mati, orang miskin. Tapi ini aransemen soneta keren ya. Oke, Ustaz. Subhanallah. Ini kan ramai juga ya pendapat bahwa musik itu haram, bid'ah. Sementara Anda ini sudah mendalami agama sekian lama, sudah melaksanakan sunnah, berpakaian seperti Rasulullah SAW. Tapi Anda masih nyanyi, masih main musik. Apa pendapat Anda tentang musik? Jadi menurut saya musik ini adalah satu wasilah, sarana ya, untuk salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kan tidak semua orang mau diceramain. Tapi kan beda. Nggak apa-apa. Bid'ah itu maksudnya biarin deh. Itu maksudnya. Maksudnya gitu, biarin deh. Jadi saya udah berpuluh kali perdebatan saya lewati dengan teman-teman yang berbeda pandangan tentang musik. Dan saya punya sebuah kesimpulan bahwasanya orang yang mengharamkan musik itu betul karena dia memandang dari sisi mudaratnya. Ya. Orang yang membolehkan musik, ulama yang membolehkan musik betul juga karena memandang dari manfaatnya. Dari sini angka 6, dari sana angka berapa? 9. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Jadi yang salah itu yang menyalahkan itu. Karena bagi orang yang level imannya tinggi, aku pikir ya, yang haram bagi mereka bukan hanya musik. Sedetik lupa dari Allah mungkin haram bagi mereka. Bagi wali-wali Allah itu kan. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang kayak saya masih banyak jauh lah belajar gitu. Apalagi kita sekarang di sosial media kan. Saya dakwah di TikTok. 1 tahun setengah main TikTok. Alhamdulillah sampai hari ini 55 orang syahadat di TikTok. Dengan lagu, dengan musik. Dengan musik Islam gimana ceritanya? Ya, pernah juga kita manggung di Luwu waktu itu di Sulawesi Tengah, diundang konser di sana. Saya syahadatkan 160 orang suku pedalaman di panggung hiburan. Jadi tersebarnya Islam di Nusantara itu salah satunya melalui pendekatan sosial budaya melalui panggung-panggung hiburan. Wali siapa Sunan Kalijaga itu ya? Kalau hidup sekarang saya yakin beliau akan bikin band juga. Saingan sama Bang Haji. Allahumma. Jadi saya rasa itu perbedaan pendapat itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Karena memang kita harus berbeda. Orang sandal kiri sandal kanannya beda. Masa kanan dua-duanya enggak? Jadi perbedaan itu yang penting begini ya. Oke, perbedaan itu makanya ada sejauh itu bersifat furu'iyah, bukan usul. Sejauh itu masalah-masalah cabang, bukan pokok. Pokok itu akidah ya. Itu memang boleh berbeda kan. Tetapi ketika ada perbedaan masalah furu'iyah ini, jangan kemudian saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik ini. Sebetulnya seperti itu sih ya. Oke, Ustaz, Anda juga ternyata ini penulis Quran, kaligrafi, dan bahkan Anda tengah menulis satu Al-Quran besar 30 yang selesai 20 juz. Selesai 20 juz. Ini dari mana Anda belajar itu yang Anda rocker kok bisa belajar nulis hot itu? Jadi ini yang jarang. Di sini saya bongkar aja nggak apa sama Bang Haji, sudah anggap orang tua saya juga. Banyak cerita hidup saya itu sebetulnya saya tidak publish di sosmed tentang background saya sebelum jadi anak metal. Saya pernah mondok juga. Saya pernah mondok 3 tahun di Padang Panjang. Di sana saya belajar kaligrafi. Ayah saya pelukis kaligrafi, almarhum Haji Nasrullah, dia itu khatat juga, penulis khat juga. Dia ngajarin saya untuk motong-motong spidol itu untuk miring-miringin. Beliau juga mubalik kondang di Sumatera Barat, udah meninggal. Beliau IAIN, Fakultas Dakwah, ayah saya. Jadi dari kecil itu, dari Sulaiman itu sudah ikut jenjang pendidikan MDA, MI kan, Sanawiyah. Pas kelas 3 Sanawiyah, terjadi ujian berat dalam hidup saya.
mama sama papa itu almarhum, dua-duanya kecelakaan. Mama saya meninggal. Papa tuh meninggal 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Papa meninggal. Dalam usia? 69 tahun. 69. Jadi beliau Masya Allah, beliau orang, ya, doa beliau lah yang buat saya kembali lagi. Dan cita-cita orang tua, dari ini tamat sanawiyah mesti ke Man. Ataupun lanjut lagi, terus lanjut ke Mesir, Mekah, Madinah, atau ke Yaman, belajar agama. Dan benar-benar beliau berdoa terus saya jadi da'i. Jadi mubalik. Cuman ternyata kelas 3 sanawiyah itu terjadilah ujian berat dalam hidup yang buat saya depresi. Saya nggak siap. Mama saya anak laki-laki satu-satunya. Saya dimanja. Anak mama diolok-olok, dibully lah anak mama. Pokoknya mama itu betul-betul semua disiapin. Tiap minggu ke pesantren nyuciin baju gitu. Jadi saya protes lah sama Allah. Saya bilang, kenapa mama saya diambil? Kenapa ini semua? Pokoknya saya nggak siap lah gitu. Ini nggak shock gitu. Waktu itulah saya tidak mau lanjutkan sekolah agama. Karena yang mendekati saya waktu itu anak-anak metal itu. Nah, di Padang saya sekolah di SMTI namanya. Sekolah Menengah Teknologi Industri. Ini nggak ada hubungannya dengan ini. Ada teman yang ngajak, saya nggak tahu itu sekolah apaan. Saya mendaftar aja gitu. Saya pikir ini sekolah ada ngelukis-ngelukis, ternyata teknologi industri. Nah, sampai di sana, tetangga kos itu hari-hari dengar Metallica, Sepultura, Suffocation, Cannibal Corpse, band-band metal underground itu. Napalm Death, itu band-band brutal semua kan. Dan sedikitnya itu distorsi musik itu menghilangkan kesedihan saya. Saya kalau ada konser metal itu, saya headbang tuh. Itu hilang sakit kepala sedikit. Jadi metal music save my life itu betul-betul pernah mengalihkan kesedihan menjadi sedikit melupakan ya. Tapi belum sampai kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, saya bikinlah band Liang Lahat itu di Padang. Liang Lahat. Nah, kemudian setelah sama SMA, saya bilang sama papa, saya bilang saya nggak mau kuliah, saya mau jadi anak metal. Gak dikasih izin. Mana gila kalau anak metal ini. Saya bilang, akhirnya itu ada truk bawa bawang ke Jakarta. Dari Sumatera Barat nih, di kampung saya namanya Sanyang Baka, Solo, di pinggir Danau Singkara. Pak, itu ada truk bawa bawang ke Jakarta. Saya boleh ikut truk itu enggak? Enggak perlu ongkos. Saya cium tangan, ambil tas, naik. Jadi saya merantau dari kampung itu naik truk bawang itu. Saya numpang. Terus saya masih ingat turun di jalan tol. Saya cuma berbekal modal nomor telepon anak-anak band Tengkorak. Ombat, Irfan Rotor. Saya ada buku kecil nomor telepon. Jadi ke Jakarta mau cari idola saya ini nih, anak-anak metal ini. Dan ternyata, itulah salah satu bagian dari cerita hidup dan kita semua berhak atas masa lalu itu kan. Nah, di sanalah saya mulai mengenal. Ternyata memang hidup ini harus berjuang gitu. Gak boleh mengeluh. Saya bilang sama bapak, saya gak akan pulang sebelum sukses gitu. Nah, terus udah 3 tahun di Jakarta, kerusuhan 98, saya pindah ke Bali. Itulah cerita ke Bali tadi. Jadi mengalir begitu saja. Nah, jadi ketika saya di Bali, saya melukis. Cari duitnya dengan ngelukis. Musik metal gak dapat duit, maaf, beda dengan dangdut. Ya, dangdut kalau kita musik metal tuh diundang aja proyek thank you itu udah senang-senang banget tuh. Asal ada fun plate nama band kita udah cukup tuh. Itu tempel-tempel di kamar kan, itu udah bangga banget nih. Proyeknya thank you nasi padang sebungkus. Itu udah bersyukur banget tuh. Bisa aja. Serius. Jadi nggak mungkin hidup dengan musik metal itu di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin udah jadi industri besar ya. Slipknot itu diundang kemarin bayar puluhan miliar kan. Nah, tapi di Indonesia sepertinya belum ada metalheads yang seperti itu. Akhirnya saya melukis di Bali. Dan dulu maaf, saya spesialis pelukis model-model yang nudes. Yang itu di Bali kan. Itu banyak duitnya. Dibayarin semua. Jadi itu melukis nude juga ya? Iya. Nude ngerti kan lo? Nggak usah. Nude sakit kepala gitu lah. Jadi Ji, setelah mulai taubat itu, ternyata melukis itu pun bermasalah kan. Ada terjadi perbedaan pendapat juga. Apalagi materi lukisan saya kan nggak benar sama sekali kan. Dengan dalil itu seni, pikiranmu jangan kotor dong. Kalau pikiranmu kotor nggak ada orang pun kamu bisa bayangin yang nyut-nyut itu. Terus saya bilang, berdalilnya gitu tuh, seakan-akan kita nih
waduh wali banget dah, nggak terkesan dengan semua itu. Padahal nahan juga kan. Subhanallah. Jadi akhirnya ketika hijrah, 11 tahun saya tinggalkan musik. 11 tahun. 2000 sampai 2011, saya pulang khuruj dari Hong Kong, Cina. Saya 4 bulan tiap tahun kan. Jadi saya transit di Bandung 1 bulan. Karena dapat visanya cuma nggak sampai 4 bulan. Ketemulah anak-anak Peter Pan. Waktu itu Ariel lagi pesantren kan. Mereka vakum. Pesantren khusus. Iya. Terus ketemu anak-anak Mata Band, anak Nine Ball. Anak Bandung kan banyak anak band yang lagi naik daun waktu itu. Saya datangi studio mereka. Ketika saya datang tuh, satu persatu muntaber, mundur tanpa berita. Mereka hilang aja. Saya bilang nih bahaya ini. Kita mau dakwah nggak bisa. Akhirnya terjadilah dialog sederhana dengan teman-teman itu. Ada Lukman, ada Reza Noah. Sekarang ada Reza kan, ada Wok Mata Band. Bang Der, kenapa nggak main musik lagi? Kan bagus main gitarnya dulu, bendera kuning, Betrayer kan. Saya bilang, aduh, ada gitar. Saya ambil. Wahai manusia, saya nyanyiin. Terus bilang, wah merinding bang. Kata Wok nih. Wok ini drummer Mata Band. Wah, rekam ini bang, keren nih bang. Booming ini. Yaudah rekam aja. Direkam, terus aku bilang sama dia, suruh cari vokalis yang bagus. Dipilihlah Ray Nine Ball yang lagu Hingga Akhir Waktu kan. Hingga Akhir Waktu, soalnya kan bagus, ganteng juga kan. Terus kata Wok, Bang dari yang nyanyiin aku merinding, ruhnya beda katanya. Aduh kacau, aku udah khotbah Jumat lagi, udah khotbah Hari Raya, terus tiba-tiba harus nyanyi lagi kan. Udah korban. Ya. Aku musyawarah dengan guru-guru di markas Kebun Jeruk Tabligh. Saya diajak untuk bernyanyi lagi gimana nih. Bahasanya salah satu guru saya waktu itu, Dery Sulaiman, kamu jangan kembali ke dunia itu, tapi menjemput teman-teman untuk sama-sama belajar agama. Menjemput. Jadi seorang pengembala yang sukses bukanlah pengembala yang pulang duluan, tapi dia pulang pelan-pelan dengan seluruh gembalaannya. Saya bilang, oh ya sudah. Akhirnya saya nyanyi. Terjadi bulian, caci maki sebanyak. Apa-apa nih pakai sorban, nyanyi-nyanyi, pakai gamis. Saya kan kemana aja saya nggak lepas ini. Saya nggak lepaskan. Akhirnya ternyata lagu itu, DSAS itu, Dunia Sementara Akhirat Selama itu, dipakai sinetron, soundtrack sinetron Maijah Pengen ke Mekah. 3 tahun. Berarti 900 episode. Tiap hari lagu itu ada di TV. Kalau orang nonton sinetron pasti kalau ada adegan sedih, orang kaya mati, selalu lagu itu kan. Tapi di film itu nggak ditulis nama penyanyi siapa. Penciptanya. Nggak sih, itu dipakai aja. Memang dipakai aja, nggak ada akad apa-apa. Pakai aja karena saya memang bukan industri musik kan. Dipakai udah bangga banget gitu. Jadi terus sehingga saya kalau ketemu pengamen di jalan nyanyi kan orang kaya amat itu. Lagu siapa itu? Ahmad Dhani Ustaz. Jadi nggak tahu dia asal ngomong aja. Lagu siapa? Wali gitu macam-macam. Sonata belum pernah orang bilang sih. Cuman akhirnya 2015 saya dijemput ke TV dari Bali kan. Tinggal di Bali untuk bikin program religi namanya Ngobrol Perkara Iman. Di Trans 7 waktu itu salah satu ngopi. Setiap subuh tuh hari Ahad. Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Jadi kita datang ke anak-anak band, datang ke tukang tato, datang ke bencong-bencong. Semua. Yaudah kita dakwah sama Banci kan, dia nangis-nangis. Juga dapat hidayah yang luar biasa nih, tersentuh dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Dibilang, Ustaz aku mau taubat Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah besok aku mau pakai hijab aja Ustaz kata. Ternyata dia mau pakai hijab kata. Dia bilang mau taubat, gila-gila. Ya, jadi itu cerita romantika dinamikanya tuh. Tapi pikir dapat hidayah betulan nih. Ya, kacau. Tapi acara itu nggak lama, 1 tahun aja. Habis itu udah mulailah orang melirik siapa sih Dery Sulaiman. Ternyata masa lalu sebagai gitaris band metal itu menarik perhatian orang tuh. Kok bisa anak metal berubah? Padahal biasa-biasa aja sebetulnya. Dan sampai sekarang masih metal gitu. Mengaji tafsir Al-Quran. Metal. Jadi teman-teman bahwa memang qala ta'ala may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi kalau Allah setelah memberikan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Seperti Ustaz Dery ini, dari metalis.
seorang penyanyi bukan hard rock di atas metal suaranya Ji. yang parau gitu kan. Iya. Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Itu masih bikin metal itu harus. Cover metal. Nah itu barangkali pandangan masyarakat, pandangan kita, ini nggak mungkin lah, nggak mungkin lah yang bisa beriman gitu kan, Masya Allah. Ternyata itu ada di mayahdillah falhamdulillah lah. Kalau Allah mau memberikan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Nah jadi Ustaz, tadi antum sudah menyatakan bahwa mengenai musik haram ini ya khilafiyah harus saling, versi antum kan saling menghormati aja lah pendapat-pendapat itu ya. Tapi sementara kan ada teman-teman kita yang memastikan itu bid'ah dhalalah finnar, kemudian haram. Astaghfirullahaladzim. Oke, next barangkali kita akan bisa. Saya yang tertarik begini Ustaz. Saya melihat perbedaan-perbedaan furu'iyah di kalangan umat ini. Dari berbagai mazhab dari zaman dulu. Cuma ada satu perintah Allah yang sangat menarik. Wa'atasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di bawah tali Allah. Artinya di bawah tali Allah, di bawah perintah Allah, di bawah syariat Allah. Wa la tafarraqu. Nah, sementara kondisi real umat ini terpecah. Apa pandangan Ustaz tentang hal ini? Kenapa umat terpecah? Kemudian apakah perintah Allah itu tanpa keniscayaan atau seperti apa? Jadi memang ulama ini kan berbeda-beda intelektualnya, kecerdasannya berbeda, terus imannya pun bertingkat-tingkat kan. Ya. Maka tidak mungkin kepahaman disatukan. Dan saya yakin nanti di akhirat kita semua akan dituntut Allah sesuai dengan kepahaman yang Allah tanamkan di hati masing-masing. Jadi orang yang memahami umpamanya, dia pahami musik haram umpamanya. Lalu tiba-tiba dia menikmati musik. Dia telah berkhianat dengan kepahamannya dia. Dia berkhianat dan dia akan dituntut itu. Nah, maka teman-teman yang mengharamkan musik, ya dia mestinya dia tidak punya sosmed, dia tidak bikin TikTok. Karena dia akan otomatis dan dia tidak boleh dengarkan soneta. Kenapa? Kalau dia dengarkan dia tiba-tiba angguk-angguk kepala, dia berdosa. Karena dia menikmati perkara yang diyakini keharamannya. Nah, jadi kalau seandainya kita diberi kepahaman musik tidak haram, ya kita akan dituntut itu. Nanti saya yakin betul di akhirat Allah tidak akan tuntut saya. Hai dari Sulaiman, apakah kepahaman Haji Roma Irama kamu amalkan atau tidak? Tidak. Yang Allah tuntut apakah kepahaman yang aku tanamkan di hatimu kamu amalkan. Maka mohon maaf Ji, saya seperti ini sesuai kepahaman. Saya menganggap imamah itu sebuah sunnah mustamirahnya Rasulullah SAW. Maka saya amalkan. Dan saya tidak akan menuntut orang untuk mengamalkan kepahaman saya. Gitu. Jadi ini memang agama ini hubungan khusus hati kita dengan Allah. Jadi orang nggak bisa kita mengukur iman orang. Kadang-kadang amalan yang kita buat ini orang tidak buat, dan amalnya orang buat kita tidak buat. Saya pernah ketemu orang, ya dia tidak pakai sunnah sama sekali, pakai kemeja, pakai jas biasa aja. Tapi tahajudnya nggak tinggal. Puasa Senin Kamis, saya nggak. Dia Masya Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang mampu mengamalkan agama 100%. Tapi jangan tinggalkan 100%. Jadi kita saling mendoakan saja. Contohnya sekarang di antara perbedaan-perbedaan ini ya. Contohnya. Ada teman kita yang menganggap maulid itu bid'ah. Ada yang mengamalkan maulid hari-hari. Mestinya yang menganggap maulid itu bid'ah, dia tidak menghujat, tidak menghakimi, ataupun menunjuk kau bid'ah adalah finnar. Jangan. Dia mesti doa sama Allah, ya Allah, saudaraku ini, dia mengamalkan maulid karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sekiranya itu salah, mohon ampunkan ya Allah. Kasihan ya Allah. Dia cinta sama Rasulullah, tapi dia salah. Begitu juga yang mengamalkan maulid, dia doa sama Allah. Ya Allah, ini temanku seumur hidup gak pernah maulidan. Bagilah pahala maulid sedikit ke dia ya Allah. Kasihan dia gak punya pahala maulid gitu. Kan alangkah indahnya kayak gitu. Betul gak Ji?
Sip ya? Ya. Jadi disitulah kunci wa'tasimu bihablillah. Saling mendoakan. Oke. Jadi jelas bahwa memang seperti sunnah beliau ini yang dipakai ini ya. Kenapa banyak orang nggak pakai, misalnya kayak saya nggak berjenggot. Padahal duluan gue jenggot Dulu. Nah, kenapa sekarang enggak gitu kan? Kenapa? Kenapa tuh? Mau tahu juga. Bahwa begini, ada Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Ini mungkin dijadikan dalil bersyariat begini ya, bersunah begini. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nah ini yang dimaksud di sini dalam konteks syariah. Ya. Syariat artinya apa yang diperintah Nabi dalam konteks syariat laksanakan, yang dilarang tinggalkan. Nah sementara yang namanya berjanggut, kemudian bergamis itu kan acuannya apa ya? Man tasabbaha biqaumin fa innahu minhu ya. Tasabbuh itu menyerupai orang kafir. Itu konteksnya itu. Rasulullah menyuruh sahabat berbeda ya, pakaiannya. Berbedalah, panjangkan janggutmu, potong kumis. Berbedalah gitu kan dengan orang kafir. Artinya itu konteksnya muamalah, bukan ibadah, bukan syar'i, bukan syariat. Begitu juga cingkrang misalnya kan. Rasulullah SAW bersabda, isbal ya. Isbal, innallaha la yanzuru man jara sawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan kainnya sampai mengengser untuk mata kaki khuyala, dengan sombong. Jadi penekannya ini sombongnya, bukan jadi kalau pakai di betis sombong tetap masuk neraka. Betul. Jadi, sombongnya saat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, menyapu tanah ya. Menggeser ke tanah, tapi kamu kan nggak sombong. Ya. Jadi sombong itu. Nah, seperti itu. Jadi ada yang namanya perintah syar'i, ada perintah sunnah. Kalau perintah syar'i hukumnya adalah wajib. Yang dimana dalam hukum fikih itu al-wajibu yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Mendapat pahala apabila dikerjakan, mendapat siksa apabila ditinggalkan. Syar'i, syariat. Tapi yang bersifat muamalah, sunnahnya dikatakan ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dilakukan seperti antum ini dapat pahala. Ditinggalkan tidak dilakukan, ditinggalkan tidak berdosa. Nah jadi kalau Anda tanya kenapa saya tidak berjenggot, karena itu. Karena tidak berdosa. Karena tidak berdosa. Kalau Anda berjenggot, Anda mengejar pahala. Ini Masya Allah. Lebih baik dia daripada saya. Lah, bukan gitu Ji. Ini kata guru saya gini. Ini jenggot ini. Jenggot ini amalan 24 jam. Jadi kalau kamu tinggal di Bali, kamu main ke Pantai Kuta, terus matamu nggak sengaja ngeliat perempuan berjemur, matamu maksiat, jenggotmu pahala terus gitu. Itu makanya saya ke jenggot terus 24 jam. Masya Allah, berjenggot itu memang, ya gue kan jenggatan. Tapi jujur Aji kalau nggak pakai jenggot kelihatan seumuran sama saya 40 tahun. Tapi kalau udah jenggot nih warnanya udah putih semua kayaknya, ada belang-belang gitu. Udah belang-belang. Belang-belang. Tapi Insya Allah nanti saya saya kepengen suatu saat saya bersorban, ya, jenggot panjang, berjubah, kepingin gitu ya suatu saat. Naik kuda kita berdua ya. Naik kuda. Tapi itulah tadi bahwa ada yang bersifat kewajiban yang syar'i dan ada sunnah seperti itu. Tongkat juga perlu Ji. Coba tes pegang tongkat sih. Ada nggak isinya Ji? Ada nggak kodamnya? Ada kodamnya. Ya Allah, Masya Allah Muhammad. Allah Masya Allah. Ya, jadi pemirsa bahwa tadi ada perintah Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Setiap amarullah, perintah Allah itu pasti niscaya, ya, bukan mustahil. Ketika kita melihat firqah-firqah umat ini,
ya yang kayaknya sulit banget disatukan ya. Tadi Ustaz Dery termasuk telah memberikan satu solusi tadi. Ya, sering mendoakan. Ya, dan ya terus kita berdoa. Surga itu luas. Bagaimana di dalam perbedaan yang berfuru'iyah ini, ya kadang-kadang kita berbeda karena tafsir aja. Salah tafsir. Masalah tafsir misalnya berbeda. Itu tadi yang antum bilang bahwa pemahaman orang tidak sama. Intelektual, jam terbang intelektualitas orang tidak sama. Dari situlah membedakan tafsir-tafsir itu. Masya Allah indahnya seandainya dalam perbedaan ini kita bisa bersatu insya Allah. Dan makanya fahmi tamami yang saya bangun. Itu mutunya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi bukan menyerang atau menghujat orang yang tidak sependapat, tapi kita merangkul ya. Ketika misalnya nggak bisa dirangkul, ya lana amulun walakum anukum. Mari kita saling menghormati aja. Silakan laksanakan apa yang Anda yakini, ini yakini. Nanti innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah nanti akan menghakimi ya, tentang kita ini. Insya Allah sejauh ada 2 kalimat syahadah pada kita, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, apapun madhabmu itu insya Allah itu muslim kan. Mungkin dengan ini saja kita bisa dipersatukan. Sejauh beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, para nabi, bagi kita bertanya hari akhirat dan kadar baik dan buruk kita min Allah, itu sejauh ini ada. Apapun pertentangan kita insya Allah kita ini satu. Memang upaya kita Ustaz ya, harus selalu bagaimana merekat ukhuwah Islam ini. Karena begini Ustaz, ini sangat boleh jadi kita ini diadu domba kita nggak sadar. Makanya Masya Allah tidak ada seperti yang katakan, nggak ada persatuan Indonesia sila ketiga itu tanpa persatuan umat Islam. Betul. Karena Islam di Indonesia ini majority. Kalau Islam ini nggak bersatu, habis hancur negara ini. Mana ada tuh sila ketiga? Betul. Nggak mungkin. Oleh karena itu kita semua bahkan bangsa Indonesia ini harus turut membantu agar umat Islam ini tidak terpecah belah gitu kan ya. Betul. Nah kalau ini semua kita sadari oleh umat insya Allah. Pancasila itu ya sila ketiga itu pasti akan terwujud ketika umat Islam ini bisa bersatu. Ikatannya ini aja 5 dan 6. Saja rukun Islam 5, rukun Islam itu sama. Selesai, yang lainnya boleh beda-beda. Kan gitu Ustaz. Ya kata Imam Ghazali kan gitu Ji. Selagi satu orang itu masih sujud menghadap kepada kiblat, jangan pernah kalian mengatakan kafir kepada mereka. Hari ini tugas kita itu kan mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Ya. Hari itu gitu, mensunnahkan alul bid'ah bukan membidah-bidahkan ahli sunnah. Jadi saya termasuk orang yang berupaya untuk menjadi juru damai, mempersatukan semua perbedaan itu. Amin. Itu tugas kita. Ya, tugas. Jadi saya sering datang di kajian-kajian ustadz-ustadz yang notabene mengharapkan musik. Dan saya duduk paling depan. Dan seringkali orang komen, kasihan deh lu murid tadi anggap. Itu nggak apa-apa. Bagi saya mereka jauh lebih baik lah gitu. Mungkin mereka sibuk dengan Quran, sibuk dengan hafalan-hafalannya, taklimnya, sehingga nggak ada waktu dengan musik. Mungkin dengan musik dia pusing kepalanya mungkin. Ya, beda lah, beda makom, beda level kan. Tapi saya rasa tidak ada masalah dengan pendapat itu. Saya tidak ada masalah dengan orang bilang maulid bid'ah, biarin aja lah. Ya, orang bilang tawasulan semua, ziarah kubur. Jadi lama-lama orang-orang seperti itu satu persatu dia sadar ternyata yang mereka tuduhkan itu khurafat itu tidak seperti itu. Kan seakan-akan Islam yang ada di Indonesia Nusantara ini terlalu jauh dari sunnah kan, seakan-akan ya, mengembalikan kepada sunnah ini seakan-akan ada sekelompok orang yang menjadikan standar kelompok mereka standar kebaikan. Jadi nggak seperti ini salah nih, yang itu berlebihan ini kurang, yang pasti aneh nih gitu. Itu bahaya kan. Mesti kan setiap umat Islam itu menjadikan standar kebaikan itu Rasulullah dan sahabat saja. Jadi kalau kita senantiasa melihat kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentu kita tidak akan mungkin menyalahkan orang. Karena kita sadar masih banyak salah juga. Ya. Jadi sekarang aku menyambung silaturahmi dengan ustadz-ustadz yang
yang dulunya agak keras, tapi setelah didekati ternyata dia paham juga maksud kita. Saya bilang, Ustadz, saya bikin musik bukan buat Ustadz, bukan buat jamaah Ustadz, tapi buat orang-orang yang di luar sana. Dan satu nasihat yang ajib dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah, Ji. Aku pernah umrah tahun 2017. Terus di sana dapat imamah nih, ijazah dari Syed Ahmad. Insya Allah. Jadi Ustaz Abdul Somad ngajak Der, Maulana katanya, kita silaturahmi ke Syed Ahmad. Saya tahu kan karena ayahnya kan Syed Muhammad itu, fotonya sering saya simpan tuh di dompet karena kata orang mirip saya gitu. Subhanallah. Saya bilang, iya. Sampai di majelisnya, saya buka sorban. Saya malu karena Habib-Habib, orang-orang mulia, Hafiz Quran, Ali, orang-orang zuriat Rasulullah di sana. Ustaz Abdul Somad dipanggil ke depan. Saya duduk di paling pojok belakang, sembunyi di punggung orang. Saya takut nanti kalau dipanggil ke depan terus diajak ngomong bahasa Arab, kan kita nggak bisa bahasa Arab kan. Bahasa Arab cuma syukuran afwan aja kan. Jadi saya bilang, Naam insyaallah, jazakallah khair, ana antum ukti aja kan, barakallahu fik. Jadi selesai Somad ceramah mau ketawa, sama lucu. Kalau bahasa Arab pun dia ketawa lucu juga. Selesai beliau ketawa, ditanyalah sama Syed Ahmad, aina mughani? Mana kata artis yang tobat itu? Saya udah sembunyi, Ji. Tapi badan sebesar ini kelihatan juga kan. Dia bilang, Syekh sini masuk, dipanggil sama Syed Ahmad. Saya tundukkan kepala, pegang sorban, saya duduk. Dia bilang, coba kamu bernyanyi. Itu kata yang ada di sana. Itu baru kali itu Syed Ahmad suruh orang bernyanyi di majelis dia. Terus saya bilang sama Ustaz Somad, nyanyi apa Ustaz? Itu yang mati-mati itu aja katanya. Iya mati-mati itu. Akhirnya udah nyanyi. Orang kaya, Ustaz Somad bilang mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ketawa Syed Ahmad. Terus Syed Ahmad tanya, ada gak lagumu yang gak mati-mati? Saya bilang ada. Saya ada lagu Ya Rasulullah. Lagu itu saya nyanyikan, nangis Syed Ahmad. Saya nyanyi pakai bahasa Indonesia. Waktu itu. Boleh dicek di channel YouTube saya ya. Ya Rasulullah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi, setelah itu Syed Ahmad panggil muridnya, ambil kain putih, sorban, dipasangkan. Saya ijazah. Dia bilang kau pakai itu. Dan dipasangkan sama Ustaz Somad juga. Cuman Ustaz Somad gak pakai. Dan saya sudah, alhamdulillah sekarang udah 24 tahun pakai imamah, pakai sorban. Subhanallah, waktu itu dia bilang, dari Sulaiman, teruslah kamu bersyair semacam ini. Itu syairnya. Karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat kami. Maksudnya datang kepada ulama. Tapi insya Allah mereka akan mendengar nasihat kamu. Hati saya setuju. Jadi begini. Setuju banget. Kalau antum pernah direkomendasikan untuk terus menyanyi. Saya dulu pernah disidang sama MUI. Disidang? Disidang. Kapan itu? Tahun berapa itu? Waktu lagu La Ilaha Illallah. Lagu La Ilaha Illallah kan suratul Ikhlas. Saya terjemahkan. Dibuat ya. La Ilaha Illallah. Waktu itu belum ada media TV sih. Tahun berapa ini? Tahun 80-an lah. Masya Allah. Tahun 80-an. Rame lah majalah-majalah tuh, koran-koran waktu itu kan belum ada sosmed. Menghujat saya dengan mengatakan Roma Irama menjual agama, Roma Irama mendendangkan Quran. Al-Quran dengan cara batil ya. Panggillah sama MUI. Disidang saya di MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Syukri Ghazali. Waktu itu kantornya masih di Kebayoran tuh, di Masjid Agung. Di sidang situ semua wartawan juga hadir, ulama-ulama hadir. Mana itu lagu yang bermasalah itu? Yang bermasalah. Perdengarkan. Putar. Oh kalau seperti ini bagus, bikin yang banyak Bang Haji. Itu saat itu MUI justru menganjurkan. Kalau seperti ini bikin bagus. Yang banyak. Nah kalau yang tadi itu, maksudnya kenapa ini tahlilan, dalilnya mana gitu kan, dalilnya mana? Sebetulnya yang dilakukan para ulama di Indonesia itu bukan mereka bodoh. Mereka gak bodoh. Bukan mereka jahil, mereka punya dalil. Yang pertama dalilnya itu ijtihad. Ijtihad ini rekomendasi Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, nah
Ya Mu'az, kaifa taqdi idza arada laka qada'an? Hai Mu'az, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapatkan persoalan? Qala akhdi bi kitabillah. Aku akan putuskan dengan Quran. Kalau enggak, akhdi bi sunnati Rasulullah SAW. Kalau tidak, ajtahidu ra'yi wala. Aku akan gunakan akalku nih. Itu ijtihad. Yang kedua, qala Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ba'dahu min ghairi an qasami ujurihim syai'ah. Barang siapa melakukan hal-hal yang baik dalam Islam, dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang mengikutinya setelahnya. Ini Masya Allah, jadi begitu luasnya Al-Quran, begitu luasnya Al-Islam, tidak jumut, tidak sempit seperti yang kita kira itu. Tak sesempit. Rahmah lil alamin itu, rahmatin lil alamin itu sangat luas maknanya, itu sangat luas sekali maknanya. Rahmat bagi semua orang, semua alam. Tapi yang terpenting adalah bagaimana akidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Itu sebetulnya yang pokok yang harus kita amalkan. Selain dari itu yang furu-furu ini berbeda-beda, nggak ada masalah. Justru diberikan keluasan sama Nabi. Man sana sunatan hasanatan. Makanya ketika Bilal ditegur oleh Rasulullah, sholat sunat wudhu, it's okay. Jadi padahal Nabi nggak perintah kan? Nabi nggak perintah, tidak lakukan juga. Ada lagi orang tidak baca Sami Allah. Rabbana hamdan katsiran mubarakan fi. Juga diizinkan Nabi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Umar bin Khattab membukukan Al-Quran, mushaf. Itu juga bina. Astagfirullah. Artinya inilah kadang-kadang mereka mengira itu tanpa dalil. Padahal Masya Allah Al-Asy'ariyah ini bukan orang-orang bodoh. Mereka alim al-alamah ya. Itulah sebab kenapa saling tuding-menuding ini kadang-kadang karena mungkin astagfirullahaladzim lah, ini juga yang harus ke depan ini. Maka memang ada perintah Allah juga nih dalam kasus ini. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Lalu ada wajadilhum, berdebatlah dengan billati hiya ahsan. Nah, oleh karena itu salah satu solusinya kita dialog dengan hal yang baik. Ketika nggak ketemu, lana a'maluna walakum a'malukum. Ukhuwah tetap dijaga. Gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi Ji, saya kasih tahu sama teman-teman yang dikit-dikit bilang ini hadis dhaif macam-macam kan gitu. Kalau kita sampaikan dhaif itu dari sahih nggak. Jadi para ulama memasukkan hadis-hadis dhaif ke kitab mereka itu bukan karena keteledoran, tapi karena kehati-hatian mereka. Mereka untuk urusan fadilah itu diperbolehkan. Jadi jangan dikit-dikit nih kayak ini soal adab nih. Kadang-kadang begini hadis sahih pun kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran. Betul, iya. Kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran. Hadis dhaif kadang-kadang relevan dengan Al-Quran. Ya, ada substansinya. Makanya memang bicara hadis ini harus sangat hati-hati. Harus dikonfirmasi ke Al-Quran. Iya. Quran bil Quran. Sehingga kadang-kadang dhaif kok relevan dengan Al-Quran. Gitu. Dikatakan sahih kok bertentangan dengan Al-Quran. Itu ada hal-hal seperti itu. Yeah. Jadi astagfirullahaladzim, makanya Al-Quran ini harus dijadikan satu kitab yang otoritatif ya, sebagai acuan utama. Setelah itu as-sunnah. Betul. Baru ijma' bla 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 bla. Semuanya harus dikonfirmasi ke Al-Quranul Karim gitu kan. Nah disinilah perbedaan tafsir, perbedaan yang membuat kita ini berbeda-beda itu. Betul. Makanya menurut saya acuannya itu tadi. Rukun Islam lu apa? Rukun iman lu apa? Selesai. Itu gak boleh berbeda. Ya, kalau itu yang sama ya suat gitu lah udah. Sahih betul. Lu mau kunut, mau nggak kunut, mau zikir, oke. Nggak prinsip itu kan. Betul. Furu ya. Ajib ya. Oke, Ustaz, barangkali statement Anda nih khususnya untuk para rockers atau para seniman. Ya Allah. Ya musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Nah. Ya, jadi
dalam Islam itu yang haram itu banyak. Ya, sholat itu bisa haram kalau bukan pada waktunya. Habis sholat subuh, habis sholat asar itu dilarang sholat, nggak boleh. Puasa itu bisa haram di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu haram. Bahkan baca Al-Quran pun bisa haram kalau kau baca dalam WC. Ya, jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Ya, jangan sampai di balik-balik waktunya sholat malah cari duit. Cari duit kan perintah Allah tuh. Tapi ketika azan berkumandang haram. Ya, jadi sekarang sa'ah wa sa'ah, ada waktunya. Kata Bang Haji tadi itu ada waktunya kita bersendagurau dengan dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi, dan jangan tertipu. Dunia ini penipu ulung. Dunia ini seperti bayang-bayang. Dikejar dia lari, kita tinggalkan dia kejar kita. Ini dunia aneh nih, dunia ini aneh. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menundukkan dunia dengan mengejarnya. Satu-satunya cara, kejar Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya khair pemirsa, alhamdulillah kita telah dapat banyak ilmu dan pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, wal inayah, agar kita bisa betul-betul konsisten fisabilillah, ya, dan bisa terus kita berusaha bagaimana ukhuwah Islamiyah itu harus kita perjuangkan untuk terwujud apapun, ya. Kira-kira itu. Terima kasih banyak, jazakumullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ini obrolan kita kalau aku sama Pak Haji itu 24 jam non stop bisa nih. Nah, tadi bisikan Roma. Bisikan Roma. Bisikan Roma itu artinya bincang asik bareng Roma. Oh iya, Masya Allah. Nah, sekarang bingkisan Roma. Bingkisan Roma, Bang Haji. Oh ini ada, mana brandnya ada? Ada. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.